Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan penjelasan dan juga tanggapan saya untuk PSM Makassar. Ini berdasarkan dari stadion PSM Makassar ya, yang saat ini masih meminjam Stadion Habibie di Kota Parepare ya. Lalu yang kedua mengenai training center, untuk saat ini PSM Makassar juga sama, untuk latihan-latihan masih menyewa atau meminjam ya stadion-stadion di daerah Pemkat Goa, lalu ada pemerintah Kabupaten Bone ya, ini sama-sama meminjamkan stadion mereka untuk PSM Makassar latihan. Tapi kalau di GBH ini dari Pemkot Parepare. Jadi inilah yang saya memang ya baru tahu kalau memang PSM Makassar cukup serius ya. Kalau dilihat saya setelah membaca komentar-komentar dari kalian yang kemarin pada saat PSM Makassar juara, itu sempat ada yang komentar tidak ingin dihadiri oleh, kalau nggak salah, gubernur atau siapa gitu dari Makassar ya, karena intinya Pemkot dari Parepare ini yang lebih perhatian ke PSM gitu ya. Jadi saya coba tarik ya kesimpulan kenapa sih sebenarnya, apa keterkaitan antara pemerintah Makassar ya, entah Pemprov Sulawesi atau Pemkot Makassar dan supporter PSM Makassar. Nah ini saya coba tarik ya, saya lihat benang lurusnya ini di mana sih gitu. Ya, belum ditambah dari masalah training center. Nah ini tambah lagi saya. Sebenarnya kemarin saya sudah ingin bahas mengenai stadion PSM. Ya karena kan dari kalian ada yang tolong bang berikan tanggapan dong, PSM Makassar ini juga pengen memiliki stadion sendiri. Nah saya sebenarnya belum mampu untuk berbicara ke sana karena saya bukan orang yang mengerti masalah politik gitu. Tapi nggak masalah, setelah saya kumpulkan artikel-artikel yang cukup banyak, saya sudah 2 minggu mempelajari ini, masalah dari Stadion PSM Makassar. Saya coba ingin bagikan apa yang saya dapatkan ya. Jadi ini belum tentu benar, tolong kalau ada yang salah kalian bisa ralat. Ya, karena ini saya benar-benar ngumpulin sumbernya ini banyak sekali. Dan ada yang berbeda, ya ini juga saya cari permasalahannya. Ini cukup rumit sebenarnya. Ya, kita bahas dulu dari Stadion Mato Angin. Jadi PSM Makassar sebenarnya sudah memiliki Stadion Mato Angin ya. Jadi Stadion Mato Angin ini dirubuhkan pada akhir tahun 2020. Dan di sini dirubuhkan atas perintah dari Gubernur Sulawesi Selatan, pada saat itu ada nama Bapak Nurdin Abdullah. Jadi dirubuhkan ini rencananya untuk direnovasi ulang ya, dan sudah memiliki dana sekitar 1 triliun ya. Jadi artinya ketika Stadion Mato Angin ini dirubuhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat itu, ya tentunya hal yang cukup baik karena Gubernur Bapak Nurdin Abdullah sudah memiliki dana APBD kalau boleh dibilang ya, untuk pembangunan atau renovasi Stadion Mato Angin. Nah tapi ternyata rencana tersebut harus kandas karena masalah COVID, dan juga gubernur dari Bapak Nurdin Abdullah ini terkena masalah hukum. Nah, di sini sebenarnya titik utama di mana Stadion Mato Angin justru tidak ada pergerakan hingga saat ini. Ini sebenarnya titik awalnya kalau yang saya lihat, yang saya dapatkan. Ya. Lalu yang kedua, sebenarnya dari 10 km Stadion Mato Angin, ini PSM Makassar juga memiliki stadion namanya Stadion Barombong ya. Ini letaknya di bibir pantai Makassar ya, Kota Makassar. Jadi ini Stadion Barombong ini berdiri tahun 2018. Jadi bukan stadion yang lama ya, tapi baru. Ini diberdirikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan saat itu Bapak Syahrul Yassin Limpo. Ya, jadi ini boleh dibilang gubernur pada saat itu ya, kalau nggak salah periode kedua kalau nggak salah. Jadi Bapak Syahrul mendirikan Stadion Barombong. Tapi ternyata stadion tersebut harus mangkrak juga ya karena masalah dana. Ya, masalah dana. Lalu yang kedua, proyek dari Stadion Barombong ini nggak dilanjutkan oleh Bapak Nurdin Abdullah. Ya, jadi setelah itu Bapak Nurdin yang kepilih menjadi gubernur, ya ini nggak dilanjutkan ya, apalagi Bapak Nurdin terkena masalah hukum. Jadi Bapak Nurdin ini lebih
memprioritaskan Stadion Mato Angin. Jadi di sini sebenarnya sudah ada kemelut ya kalau menurut saya, bahwa dari dua gubernur yang berbeda, dari Bapak Syahrul yang mendirikan Stadion Barombong atau idenya gitu ya. Tapi ternyata Bapak Nurdin setelah Bapak Syahrul turun dari jabatannya, ini justru memprioritaskan Stadion Mato Angin. Jelas ya, karena Stadion Mato Angin ini juga dirobohkan atas keinginan Bapak Nurdin. Jadi di sini sebenarnya sudah ada konteks permasalahan yang cukup serius dari dua kepala gubernur Makassar. Ya, jadi akhirnya untuk saat ini kedua stadion sama-sama mangkrak, tidak ada yang bisa dilanjutkan atau direnovasi untuk saat ini. Stadion Barombong ini sebenarnya lebih ekonomis jika dibangun ulang daripada Stadion Mato Angin. Ya, mungkin karena Stadion Barombong ini lebih kecil ya daripada Stadion Mato Angin, makanya lebih ekonomis untuk membangun Stadion Barombong. Tapi pertanyaannya, kenapa Stadion Barombong justru nggak dibangun? Karena yang saya baca juga dari sumbernya, ini Stadion Barombong mengenai hasil auditnya ini ternyata tidak layak pakai atau boleh dibilang cacat konstruksi. Ya, jadinya demi keamanan penonton atau mungkin pemain ya, Stadion Barombong ini belum memenuhi konstruksinya lah, belum perfect. Jadi harus diulang juga. Ya, ini juga mungkin bisa menjadi kesimpulan bahwa Bapak Nurdin lebih memprioritaskan Stadion Mato Angin ya, karena Stadion Barombong ternyata juga memiliki masalah konstruksi. Ya, tapi ternyata justru Bapak Nurdin harus terkena masalah hukum dan pada saat itu ada Covid. Jadi inilah sebenarnya kalau menurut saya adalah titik di mana Stadion Mato Angin mangkrak dan Stadion Barombong ini juga mangkrak karena sama-sama memiliki permasalahan di pemerintahannya. Ya, jadi dana yang sudah disiapkan sebanyak 1 triliun untuk Stadion Mato Angin, ya tentunya ya ini juga ada masalah hukum dari Bapak Nurdin ya, mungkin kalian bisa simpulkan sendiri ya. Jadi inilah permasalahan utama dari Stadion Mato Angin dan juga Stadion Barombong. Lalu next kita berbicara solusi ya, ini yang paling penting. Siapakah yang paling memiliki sumber daya untuk membangun Stadion PSM Makassar? Kita di sini fokus aja ke Stadion Mato Angin ya. Siapakah sosok penting yang bisa menjadi melanjutkanlah proyek dari Stadion Mato Angin? Yang pertama ini ada Bosowa Group. Ya, saya sudah banyak menyimpulkan di sini Bosowa Group ini merupakan sponsor utama dari PSM Makassar. Lalu yang kedua ada dari investor swasta. Yang ketiga ada pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang keempat ada pemerintahan pusat Indonesia. Kita bahas dulu dari Bosowa Group. Bosowa Group ini kan kalau boleh dibilang sudah paling berjasa untuk memberikan sponsor utama di PSM Makassar. Hingga saat ini PSM Makassar mungkin untuk masalah keuangan bisa bagus, bisa berjalan dengan mulus. Ya tentunya ini dari sponsor Bosowa Group. Jadi kalau dilihat untuk Bosowa Group apakah ingin membangun stadion baru atau biasanya kalau sponsor ini lebih inginnya membangun stadion baru, bukan melanjutkan stadion milik pemerintahan ya, biasanya seperti itu, atau Stadion Mato Angin. Tapi kalau dinilai memang cukup sulit karena Bosowa Group sendiri ya sudah cukup bagus lah bisa menjadi sponsor utama di PSM Makassar. Kalau kita menuntut Bosowa Group untuk membangun stadion, ya takutnya kan Bosowa Group justru gak mau lagi jadi sponsor utamanya PSM kan gitu. Jadi ya menurut saya sudah mentok Bosowa Group ya sudah menjadi sponsor utama PSM Makassar sudah cukup bagus ya. Jadi untuk masalah Bosowa Group saya kira ya sudah tinggal pengertiannya aja kepada kita, menjadi sponsor utama sudah bagus untuk Bosowa Group. Lalu yang kedua mengenai investor swasta. Nah di sini juga sebenarnya ada poin penting ya, di sini kerjasama antara Bosowa Group sebagai sponsor utama ini masalah kontraknya ini ada perjanjiannya seperti apa kan kita nggak tahu dengan manajemen PSM Makassar. Apakah Bosowa Group ini ketika menjadi sponsor utama PSM tidak ingin bermitra atau tidak ingin mendatangkan sponsor-sponsor lainnya.
Ini kita nggak tahu ya bagaimana kerjasama yang dijalin oleh Bosowa Group dengan manajemen PSM. Jadi artinya kalau Bosowa Group misalkan mau bermitra lalu bisa bekerja sama dengan sponsor-sponsor lain, ini kemungkinan ada harapan untuk PSM Makassar bisa membuat stadion sendiri dari sponsor-sponsor tersebut. Jadi nggak hanya mengandalkan Bosowa Group, ya. Tapi di sini juga yang menjadi pertimbangan dari sponsor adalah masalah profit dan investasi. Jadi kembali lagi namanya bisnis, kita harus berbicara juga masalah profit dan keuntungannya ya, atau keuntungannya. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor juga bagaimana apakah sebenarnya Bosowa Group ini mau menjalin kerjasama dengan sponsor lain, tapi justru sponsornya ini yang belum ada. Ini juga bisa terjadi. Ya, jadi ini yang menurut saya juga bisa menjadi sumber daya salah satu yang bisa membangun stadion untuk PSM Makassar. Lalu yang ketiga adalah pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini sama seperti yang tadi saya jelaskan bahwa sebenarnya ya Pemprov dari Makassar Sulawesi Selatan dan juga Pemkot dari Kota Makassar ini merupakan bagian penting di mana ya pastinya harapan kita semua ya ke pemerintah daerah kita. Ya, antara Pemkot Makassar dan Pemprov Sulawesi Selatan. Ini pasti harapan kita ke situ paling besar. Tapi ternyata kan kita tahu ya di permasalahan tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ternyata memang permasalahan di pemerintahan di Makassar dan Sulawesi Selatan ternyata memang sudah ada sedikit problem. Ya, dan juga saya membaca di tahun 2020 ya, tepatnya tanggal 2 Maret ini Stadion Matoangin juga sudah resmi dikembalikan ke pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan ya oleh Yayasan Olahraga Sulawesi Selatan atau YOS. Jadi artinya Stadion Matoangin ini kan sudah dimiliki oleh Pemprov Sulawesi Selatan. Ini datanya saya baca dari kompas.com nih tahun 2020. Jadi artinya ya pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang memegang kendali di Stadion Matoangin. Jadi harapan untuk Stadion Matoangin bisa berjalan lagi ya tentunya di Pemprov dari Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar. Dan memang kalau saya membaca dari artikel-artikel lainnya, sebenarnya Pemkot dari Kota Makassar sudah ingin siap membantu untuk kembali lagi merenovasi Stadion Matoangin. Tapi di sini memang dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang sudah memegang sepenuhnya Stadion Matoangin ini belum mau mengalihkan kepemilikannya ya. Jadi inilah yang mungkin menghambat bagaimana Pemkot dari Kota Makassar ingin mengembalikan Stadion Matoangin karena Pemprovnya sendiri belum ada sinergi yang kuat dengan Pemkot Kota Makassar. Ya, jadi ini yang kita sama-sama harapkan ya Pemprov dan juga Pemkot bisa saling ya bersinergi, bisa memberikan komitmen yang jelas untuk Stadion Matoangin. Ya, ini mengenai pemerintahan pusat dan daerah. Lalu yang keempat mengenai pemerintahan pusat di Indonesia ya, tentunya ini mengenai presiden juga dan ada PSSI. Ya, di sini sesuai dari instruksi Presiden nomor 3 tahun 2019 di sini berisikan mengenai tentang percepatan pembangunan persepakbolaan Indonesia atau disingkat P3N. Jadi P3N ini terdiri dari semua Kapolri di Indonesia, lalu gubernur di Indonesia, bupati di Indonesia, dan wali kota di Indonesia. Yang artinya mereka bertugas untuk ya fokus di pembangunan sepak bola nasional. Jadi semua stadion di Indonesia ya harus mendapatkan perhatian yang sama. Nah, sebenarnya untuk masalah Stadion GBH sendiri, ini kemarin setelah terjadi tragedi ya di Kanjuruhan Malang, ini Stadion GBH sempat mendapatkan renovasi dari pemerintahan pusat di Jakarta. Ya, GBH sudah termasuk untuk direnovasi sedikit mengenai ya mungkin kekurangan-kekurangannya untuk masuk di standarisasi FIFA. Ya, ini sudah ada langkah yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat di Jakarta. Ya, tapi memang untuk saat ini Stadion Matoangin juga sebenarnya bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan pusat di Indonesia dan terutama dari ya mungkin Bapak Presiden.
Karena kalau boleh dibilang PSM Makassar ini kan tim yang paling memiliki sejarah yang cukup bagus juga ya, tim tertua, lalu seringkali bisa mengoperasikan pemain-pemain muda untuk ke timnas Indonesia ya. Jadi menurut saya juga ini bisa menjadi langkah yang perlu diperhatikan, bagaimana pemerintahan di pusat Indonesia di Jakarta ini bisa memperhatikan stadion yang berada di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan. Karena Kota Makassar ini kan kalau misalkan di Jawa, mungkin kalau Jawa Tengah ini seperti Semarang atau Solo, Jawa Timur mungkin seperti Surabaya ya, atau di Jawa Barat seperti Bandung, Jakarta. Tapi kan sayang sekali gitu ya, Kota Makassar sebagai provinsi di Sulawesi Selatan justru nggak memiliki stadion utama. Nah, ini yang harusnya bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintahan pusat di Jakarta ya. Ini ya, jadi mungkin ya ini bisa menjadi apa ya, kalau boleh dibilang nggak terlalu banyak harapan juga, karena kita tahu ya di 2024 nanti kan Presiden Jokowi sudah nggak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Jadi artinya ya kita tinggal menunggu calon presiden selanjutnya siapa, dan kita juga bisa berharap dari presiden ya untuk memperhatikan kondisi stadion di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama di Kota Makassar ya. Jadi inilah 4 menurut saya yang bisa menjadi salah satu harapan kita untuk PSM Makassar bisa memiliki stadion sendiri, atau PSM Makassar bisa memiliki kembali lagi Stadion Matoangin ya, yang saat ini lagi mangkrak ya. Harapan tentunya dari 4 ini. Jadi kita akan menunggu siapakah yang kira-kira dari 4 ini yang memiliki harapan paling tinggi. Tapi kalau menurut saya ya kembali lagi ke pemerintahan pusat dan daerah ya. Ini yang paling memiliki wewenang paling tinggi sebenarnya dibandingkan dari Bosowakub, investor asing, maupun dari pemerintahan pusat di Jakarta. Sebenarnya pemerintahan daerah atau Pemprov Sulawesi Selatan ini yang paling tinggi memiliki harapan untuk stadion di Makassar. Ya, jadi ya menurut saya, harapan saya ya Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemkot Makassar kedepannya bisa memiliki sinergi yang cukup bagus, komitmennya jelas ya, tidak ada hal-hal negatif untuk mengenai pembiayaan Stadion Matoangin ya. Ini tentunya harapan dari kita semua. Lalu untuk masalah training center ini mungkin saya akan bahas di part selanjutnya, karena training center ini menurut saya tergantung dari internal manajemennya PSM Makassar saja. Jadi nggak perlu mengandalkan keempat ini ya, Bosowa atau investor asing, pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat di Jakarta. Menurut saya kalau training center ya ini tinggal ke manajemen PSM Makassar saja. Karena training center ini kan nggak terlalu mendapatkan biaya yang cukup mahal ya. Ditanggung oleh manajemen PSM Makassar yang bisa mencari sponsor-sponsor lain pun ya saya kira nggak cukup sulit lah untuk PSM Makassar bisa membuat training center. Tinggal kembali lagi keinginan dari manajemen PSM Makassar, komitmen dari manajemen PSM Makassar, dan tentunya visi misi dari manajemen PSM Makassar untuk masalah infrastruktur. Ya, jadi ini aja mungkin yang saya bisa bagikan kepada kalian. Jika ada yang salah, tolong jangan langsung disimpulkan benar, karena ini saya benar-benar menyimpulkan sendiri ya dari semua artikel saya kumpulin di Google dari narasumber yang berbeda. Jadi tolong kalau ada yang salah mungkin informasinya bisa diberikan di kolom komentar. Ya, jadi ini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk PSM Makassar dengan supporternya. Tetap semangat, jangan pernah pantang berhenti untuk menyuarakan apa yang kalian inginkan, terutama mengenai stadion. Tetap terus berikan suara ya, terutama training center. Ini menurut saya kalau training center bisa dibangun dulu, ya harapan untuk stadion kemungkinan akan lebih besar lagi. Ya, jadi ini aja. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.